Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang sistem persamaan linear. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri dengan Aditya Wahyu Pradana, ada Demjeni Alta M. Nainggolan, Priscila, dan Uni Anggaruni. Kita masuk ke materi menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Penyelesaian suatu sistem persamaan linear adalah suatu yang punya nilai yang memenuhi secara serentak semua persamaan-persamaan dari sistem tersebut. Untuk sistem persamaan linear terdapat tiga kemungkinan, yaitu 1. Ada penyelesaian tunggal, 2. Tidak ada penyelesaian, atau 3. Sejumlah penyelesaian yang tidak terbatas. Kita masuk ke metode grafik. Metode grafik adalah metode penyelesaian SPLDV yang dilakukan dengan cara menggambar grafik dari kedua persamaan tersebut, yang kemudian menentukan titik potongnya. Kita masuk ke contoh metode grafik. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut, yaitu Y sama dengan 2X min 1, Y sama dengan min X plus 5. Berikut adalah contoh penyelesaian dari metode grafik. Sekarang kita akan membahas mengenai metode eliminasi. Metode eliminasi dalam persamaan dua variabel adalah teknik untuk menyingkirkan salah satu variabel dengan cara manipulasi persamaan, sehingga dapat mencari nilai variabel yang tidak dieliminasi. Langkahnya melibatkan penggabungan atau pengurangan dua persamaan, sehingga salah satu variabel dapat dihapus, memungkinkan penentuan nilai variabel yang lain. Langkah-langkah metode eliminasi dalam persamaan dua variabel. Yang pertama, tentukan variabel yang akan dieliminasi. Pilihlah salah satu yang akan dieliminasi dengan menggabungkan atau mengurangkan kedua persamaan. 2. Peroleh koefisien yang sama atau berlawanan. Pastikan koefisien variabel yang dipilih sama atau berlawanan antara kedua persamaan. Jika tidak, sesuaikan persamaan agar koefisien tersebut menjadi sama atau berlawanan. Yang ketiga, gabungkan atau kurangkan persamaan. Satukan persamaan dengan menambahkan atau mengurangkan kedua persamaan. 4. Hasilkan persamaan baru dengan variabel yang dihilangkan. Dengan menyatukan atau mengurangkan persamaan, satu variabel akan dieliminasi dan kita dapat mencari nilai variabel yang tersisa. Yang kelima, selesaikan persamaan yang tersisa. Dengan variabel yang tersisa, selesaikan persamaan untuk menemukan nilai variabel tersebut. Langkah yang keenam, substitusikan nilai variabel ke dalam persamaan awal. Ganti nilai variabel yang ditemukan ke dalam salah satu persamaan asli untuk menemukan nilai variabel yang lain. Dan langkah yang terakhir, periksa solusi. Pastikan untuk memeriksa solusi dengan menyubstitusikan nilai variabel ke dalam kedua persamaan awal untuk memastikan kebenarannya. Sekarang kita masuk ke dalam contoh metode eliminasi. Di sini ada persamaan 2x tambah 3y sama dengan 24 sebagai persamaan pertama. 4x kurang y sama dengan 6 untuk persamaan kedua. Untuk dapat mengeliminasi, kita akan menyamakan koefisien dari variabel y. Untuk menyamakan koefisiennya, kita akan mengkali 1 di persamaan pertama dan akan mengkalikan 3 di persamaan kedua. Dan hasilnya 2x tambah 3y sama dengan 24. 12x kurang 3y sama dengan 18. Karena persamaannya sudah sama, kita akan mengeliminasi variabel y dan mendapatkan hasil 14x sama dengan 42. X sama dengan 42 per 14 dan mendapatkan hasil X sama dengan 3. Karena kita telah menemukan nilai X, mari kita substitusikan X ke kesamaan pertama. 2X tambah 3Y sama dengan 24. 2 dikali 3 ditambah 3Y sama dengan 24
6 tambah 3Y sama dengan 24, 3Y sama dengan 24 kurang 6, 3Y sama dengan 18. Y sama dengan 18 per 3 dan hasilnya 6. Maka X sama dengan 3 dan Y sama dengan 6. Metode substitusi. Metode substitusi dua variabel adalah teknik penyelesaian sistem linear yang melibatkan isolasi salah satu variabel dari satu persamaan dan menggantikan variabel tersebut ke dalam persamaan lainnya untuk mencari nilai variabel yang tidak diketahui. Langkah-langkah ini membantu menemukan solusi bersama dari kedua persamaan tersebut. Berikut adalah langkah-langkah metode substitusi dua variabel. Langkah pertama, isolasi variabel. Pilih salah satu metode dari sistem untuk diisolasi salah satu variabelnya. Misalnya, jika sistem memiliki persamaan 2x tambah 3y sama dengan 8 dan 4x kurang 2y sama dengan 10. Kita bisa memilih untuk mengisolasi x atau y dari salah satu persamaan. 2. Gantikan variabel. Substitusikan ekspresi yang diisolasi ke dalam persamaan lainnya. Misalnya, jika kita mengisolasi x, kita substitusikan 2x atau 4x, bergantung pada persamaan mana yang kita isolasi ke dalam persamaan lainnya. 3. Selesaikan persamaan baru. Dengan menggantikan variabel, kita akan mendapatkan suatu persamaan dengan satu variabel selanjutnya. Selesaikan persamaan tersebut untuk menemukan nilai variabel tersebut. 4. Substitusikan kembali. Setelah mendapatkan nilai untuk satu variabel, substitusikan kembali nilai tersebut ke dalam salah satu persamaan asli untuk menemukan nilai variabel yang lain. Yang kelima, verifikasi solusi. Periksa solusi yang ditemukan dengan menggantikan nilai variabel ke dalam kedua persamaan sistem untuk memastikan solusinya benar. Sekarang kita masuk ke dalam contoh soal metode substitusi. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut ini. X tambah 3Y sama dengan 15 dan 3X tambah 6Y sama dengan 30. Penyelesaiannya diketahui. Persamaan pertama, X tambah 3Y sama dengan 15. Persamaan kedua, 3X tambah 6Y sama dengan 30. Langkah pertama, ubah salah satu persamaan, carilah yang termudah. X tambah 3Y sama dengan 15 ubah menjadi X sama dengan min 3Y tambah 15. Langkah kedua, substitusikan nilai X tambah min 3Y sama dengan 15 ke dalam persamaan kedua untuk mencari nilai Y. Maka hasilnya sebagai berikut. 3X tambah 6Y sama dengan 30. 3 dalam kurung min 3Y tambah 15 tambah 6Y sama dengan 30. Min 9Y tambah 45 tambah 6Y sama dengan 30. Min 3Y sama dengan 30 kurang 45. Min 3Y sama dengan 15. Y sama dengan 5. Langkah ketiga, selanjutnya untuk mencari nilai X, maka gunakan salah satu persamaan. Boleh persamaan pertama atau kedua dari persamaan pertama. X tambah 3Y sama dengan 15. X tambah 3 kali 5 sama dengan 15. X sama dengan 15 kurang 15. Maka X sama dengan 0 dari persamaan kedua. 3X tambah 6Y sama dengan 30. 3X tambah 6 kali 5 sama dengan 30. 3X tambah 30 sama dengan 30. 3X sama dengan 0. Maka hasilnya X sama dengan 0. Langkah keempat, maka nilainya jadi HP sama dengan 0,5. Metode campuran. Metode campuran untuk menyelesaikan persamaan dua variabel melibatkan penggunaan beberapa teknik seperti substitusi atau eliminasi. Misalnya, jika Anda memiliki sistem persamaan linear dengan dua variabel X dan Y, Anda dapat menggunakan salah satu metode tersebut. Langkah metode campuran berikut adalah langkah-langkah umum untuk metode campuran dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dengan dua variabel. 1. Tentukan sistem persamaan. Tulis persamaan-persamaan yang membentuk sistem. 2. Pilih metode. Pilihlah metode antara substitusi atau eliminasi, tergantung pada preferensi
atau kemudahan dalam kondisi tertentu. Ketiga, terapkan substitusi. Jika menggunakan substitusi, pilih salah satu persamaan dan ekspresikan salah satu variabel X atau Y dalam hal variabel lain. Gantikan ekspresi tersebut ke dalam persamaan lain. 4. Terapkan eliminasi. Jika menggunakan eliminasi, pastikan koefisien salah satu variabel sama atau dapat dibuat sama antara kedua persamaan. Lakukan operasi penjumlahan atau pengurangan untuk menghilangkan salah satu variabel. Langkah yang kelima, selesaikan persamaan yang diperoleh. Setelah mendapatkan persamaan dengan satu variabel, selesaikan persamaan tersebut untuk mencari nilai variabelnya. Yang keenam, substitusikan kembali atau opsional. Jika menggunakan substitusi, substitusikan nilai yang ditemukan kembali ke salah satu persamaan asli untuk mencari nilai variabel yang lain. Ketujuh, periksa solusi. Substitusikan nilai variabel yang ditemukan ke dalam kedua persamaan untuk memastikan bahwa keduanya memenuhi sistem persamaan. Dan yang terakhir, tulis solusi. Sajikan solusi dalam bentuk pasangan nilai X atau Y atau sesuaikan dengan pernyataan yang diberikan. Contoh soal metode campuran. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, untuk mendapatkan nilai X, Y, dan Z, dapat menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Maka eliminasi X tambah Y tambah Z sama dengan 2 dan X kurang 3Y tambah 4Z sama dengan min 4. X tambah Y tambah Z sama dengan 2, X kurang 3Y tambah 4Z sama dengan 4, kita kurangkan, dan hasilnya 4Y kurang 3Z sama dengan 6 untuk persamaan pertama. Eliminasi X tambah Y tambah Z sama dengan 6, dan 2X tambah 2Y kurang 2, X, Z sama dengan min 3. X tambah Y tambah Z sama dengan 2, 2X tambah Y kurang 2Z sama dengan min 3. Untuk persamaan pertama kita kali 2, untuk persamaan kedua kita kali 1, maka akan mendapatkan hasil 2X tambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 4, 2X tambah Y kurang 2Z sama dengan min 3, dan mendapatkan hasil Y tambah 4Z sama dengan 4 untuk persamaan kedua. Eliminasi persamaan pertama dan persamaan kedua. 4Y kurang 3Z sama dengan 6, Y tambah 4Z sama dengan 7. Untuk menyamakan koefisiennya, persamaan pertama kita kali 1 dan persamaan kedua kita kali 4, dan mendapatkan hasil 4Y kurang 3Z sama dengan 6, 4Y tambah 16Z sama dengan 28, dan hasilnya min 19Z sama dengan min 22. Z sama dengan min 22 kurang min 19. Substitusikan nilai Z ke persamaan kedua. Y tambah 4Z sama dengan 7, dan hasilnya Y tambah 4 dikali 22 per 19 sama dengan 7, Y sama dengan Y tambah 88 per 19 sama dengan 7. Materi selanjutnya yaitu persamaan ketergantungan linear dan ketidakkonsistenan, yang memiliki arti suatu sistem persamaan linear dengan dua persamaan dan dua variabel yang tidak terdapat penyelesaian atau no solution, atau penyelesaian yang jumlahnya tidak terbatas. Apabila kedua persamaan mempunyai kemiringan yang sama, maka gambarnya akan terdapat dua kemungkinan, yaitu 1. Kedua garis adalah sejajar dan tidak mempunyai titik potong, sehingga tidak ada penyelesaian. Kedua persamaan ini disebut sebagai sistem persamaan linear yang tidak konsisten. Contohnya, 2x plus 3y sama dengan 7, 4x plus 6y sama dengan 12. Penyelesaian. Yang pertama, 2x plus 3y sama dengan 7, 3y sama dengan min 2x plus 7, y sama dengan min 2 per 3x plus 7 per 3. M1 sama dengan min 2 per 3. Selanjutnya yang kedua, 4x plus 6y sama dengan 12. 6y sama dengan min 4x plus 12, y sama dengan min 2 per 3x plus 2. M2 sama dengan
min 2 per 3. Jadi, hasil akhir dari M1 dan M2 sama, yang berarti kedua persamaan sejajar. 2. Kedua garis akan berhimpit sehingga penyelesaiannya dalam jumlah yang tidak terbatas. Kedua persamaan ini disebut sebagai sistem persamaan linear yang tergantung secara linear. Contoh, 5x plus 2y sama dengan 10. 20x plus 8y sama dengan 40. Penyelesaiannya yang pertama, 5x plus 2y sama dengan 10. 2y sama dengan min 5x plus 10. Y sama dengan min 5 per 2 plus 5. Selanjutnya yang kedua, 20x plus 8y sama dengan 40. 8y sama dengan min 20x plus 40. Y sama dengan min 5 per 2 plus 5. Jadi, hasil akhir dari perhitungan persamaan linear ini memiliki hasil yang jumlahnya tidak terbatas. Materi selanjutnya yaitu sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV yang memiliki arti sistem persamaan yang memuat 3 variabel, yaitu X, Y, dan Z. Ciri utama suatu persamaan adalah adanya tanda hubung sama dengan. Dengan adanya tanda itu, nilai bilangan ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Bentuk SPLTV adalah AX plus BY plus CZ sama dengan D, di mana A, B, C, dan D adalah konstanta dan A, B, dan C tidak sama dengan 0. Langkah-langkah menyelesaikan SPLTV untuk menentukan himpunan penyelesaian yang sistematis, yaitu A. Eliminasi salah satu variabel dari 3 persamaan, misalnya X, sehingga diperoleh sistem persamaan linear 2 variabel. Caranya dengan melakukan 2 kali operasi. B. Selesaikan SPLTV untuk memperoleh nilai 2 variabel lain, misalnya Y dan Z. C. Substitusikan hasilnya ke persamaan 1, 2, atau 3 untuk memperoleh nilai, misalnya variabel X. Contoh soal persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. 2x plus y plus z sama dengan 3. Min x plus 2y plus 2z sama dengan 1. X min y min 3z sama dengan min 6. Langkah yang pertama yaitu mencari nilai x. 2x plus y plus z sama dengan 3. Min x plus 2y plus 2z sama dengan 1. Untuk mencari nilai x, kita harus menyamakan nilai y dan z dengan cara perkalian. Persamaan pertama dikali 2 dan yang persamaan kedua dikali 1, sehingga menghasilkan 4x plus 2y plus 2z sama dengan 6 dikurang min x plus 2y plus 2z sama dengan 1, sehingga menghasilkan 5x sama dengan 5, x sama dengan 1. Langkah selanjutnya yaitu melakukan eliminasi pada salah satu variabel. Di sini akan mengeliminasi variabel y, yaitu dengan cara 2x plus y plus z sama dengan 3. X min y min 3z sama dengan min 6. Kemudian kedua persamaan tersebut ditambah, sehingga menghasilkan 3x min 2z sama dengan min 3. Selanjutnya, mencari nilai variabel z, yaitu dengan cara 3x min 2z sama dengan min 3. 3 dikali 1 min 2z sama dengan min 3. Min 2z sama dengan min 3 dikurang 3. Min 2z sama dengan min 6, sehingga menghasilkan nilai variabel z yaitu 3. Selanjutnya mencari nilai variabel y, yaitu dengan cara 2x plus y plus z sama dengan 3. 2 dikali 1 plus y plus 3 sama dengan 3. 5 plus y sama dengan 3. Y sama dengan 3 min 5, sehingga menghasilkan nilai variabel y yaitu min 2. Himpunan dari penyelesaian tersebut adalah 1, min 2, dan 3. Pertama adalah latihan soal persamaan linear 2 variabel atau SPLTV. Jika penyelesaian dari 5x dikurangi y sama dengan 8 dan 2x tambah 3y sama dengan 27 adalah P, Q, maka nilai dari 2P kurang Q sama dengan
17, X sama dengan 51. X sama dengan 51 per 17, X sama dengan 3. Substitusikan X sama dengan 3 pada persamaan 5X dikurangi Y sama dengan 8. 5X kurang Y sama dengan 8, 5 dikali 3 dikurangi Y sama dengan 8, 15 dikurangi Y sama dengan 8, min Y sama dengan 8 dikurangi 15. Min Y sama dengan min 7, Y sama dengan 7, maka nilai P sama dengan X sama dengan 3, nilai Q sama dengan Y sama dengan 7, sehingga nilai 2P kurang Q sama dengan 2 dikali 3 dikurangi 7 sama dengan 6 kurangi 7 sama dengan 1. Yang selanjutnya adalah SPLTP. Perhatikan persamaan berikut. X tambah Y tambah Z sama dengan 12, X kurang Y dikurangi Z sama dengan min 52, X kurangi 2Y kurangi Z sama dengan 7, nilai X adalah eliminasikan Y dan ZZ pada persamaan 1, 1 dan 22. X tambah Y tambah Z sama dengan 12, 2X kurang Y kurang Z sama dengan min 5, 3X sama dengan min 4, X sama dengan min 4 per 3, jadi nilai X adalah min 4 per 3. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.